Halo teman-teman kelas 11, Bro and Sis semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai kimia ya. Kimia bab 1 ini bicara tentang hidrokarbon. Itu adalah materi termudah ya. Jadi materi termudah untuk kelas 11 semester 1 ini. Jadi kalian harus harus bagus. Oke? Ya, harus bagus. Kalau bisa 100-in ya, 100-in. Nanti kalau yang dapat 100 fotoin kirimin ke aku ya. Oke, langsung aja kita akan belajar tentang hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon atau ya disebut hidrokarbon saja tidak apa-apa. Kok merah? Sorry guys. Belum tintanya udah ngegas. Nyawa hidrokarbon. Ya. Nah, aku jelasin sedikit teori mengenai senyawa hidrokarbon ini. Ya. Nah, dari kata-katanya hidrogen artinya H. Karbon artinya dia C. Berarti dia memiliki rumus umum CXHY. Jadi, senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari atau yang tersusun atas atom C, dan atom H. Sehingga memiliki rumus umum CXHY. Gitu ya. Nah, nanti ini akan dibagi-bagi. X-nya bagaimana, Y-nya bagaimana, dia nanti akan dibagi-bagi. Oke. Nah, berdasarkan terbuka atau tertutupnya, senyawa hidrokarbon ini dibagi menjadi dua. Hidrokarbon ini dibagi menjadi dua. Gitu ya. Yang pertama adalah senyawa rantai terbuka. Bahasa kerennya adalah alifatik. Oke, jadi ini alifatik ya, yaitu rantai C-nya terbuka. Terbuka itu artinya dia seperti rel gitu. Rantai C-nya terbuka, dia seperti rel gitu ya. Yang satunya adalah alisiklik atau disebut juga dengan siklik gitu ya, boleh. Siklik gitu ya. Nah, itu rantai C-nya tertutup. Jadi nanti dia muter terus enggak ada terbukanya. Jadi dia tertutup deh. Bentuknya seperti siklis. Nah, siklik itu siklis gitu ya. Siklis itu apa? Muter. Nah, gitu. Oke, muter. Nah, rantai alifatik sendiri dibagi menjadi dua lagi. Berdasarkan jenuh atau tidaknya. Ya, berdasarkan jenuh atau tidaknya. Oke, ini apa sih ini? Sebentar, ini apa sih? Nah, itu loh hilang. Ya. Yang pertama adalah alifatik. Alifatik jenuh. Ya. Nah, jenuh itu artinya apa? Jenuh itu adalah kalau dia tangannya dipotong, gitu ya, gandengannya dipotong, dia akan terpecah. Nah, gitu. Alifatik jenuh. Atau dalam bahasa kimia itu C-nya berikatan tunggal. C-nya berikatan tunggal. Itu kalau dalam bahasa kimia ya. Berikatan tunggal. Oke. Nah, jenisnya adalah alkana. Oke. Alkana ini diingetin rumus umumnya adalah CnH2n plus 2 gitu. Loh, maksudnya apa? Misalnya C-nya 2, maka hanya 6. Ya, misal C-nya 3, maka hanya 8. Pasti itu. Oke. Yang berikutnya adalah alifatik tidak jenuh. Alifatik tak jenuh. Oke, tak jenuh. Ya, yaitu C-nya berikatan
berikatan rangkap. Bisa rangkap 2, bisa rangkap 3. Pokoknya ikatannya rangkap. Nah, ini dibagi menjadi yang pertama adalah alkena. Oke, alkena memiliki rumus umum CnH2n. Nah, gampang aja guys. Jadi plus 2 dikurangi 2, nah nanti satu lagi dikurangi 2 lagi. Gitu ya. Nah, terus ada alkuna. Alkuna. Jadi alkuna ini CnH2n min 2, 2n min 2. Nah, jadi dikurangi lagi 2 gitu ya. Terus ada lagi alkadiena, dan alkadiuna. Ya, alkadiena ini memiliki rumus umum CnH2n min 2 juga, 2n min 2, gitu ya. Dan yang terakhir adalah alkadiuna. Tepatnya nggak cukup guys. Alkadiuna, gitu ya, yaitu CnH2n-6. Oke. Ya. Nah, ini semua nanti akan kita bahas alkana, alkena sampai alkadiuna gitu ya. Tapi sebenarnya konsepnya itu ada di 3 yang pertama, alkana, alkena, alkuna. Ya, jadi konsepnya itu di 3 itu, sedangkan yang alkadiena dan alkadiuna itu hanya pengembangan saja. Oke. Nah, yang rantai siklik kalian bisa cari di Google, dia bentuknya apa saja, ya. Rantai siklik itu apa saja. Jadi dibagi jadi 3 sebenarnya kalau kalian mau tahu. Ya, tapi sebenarnya nggak berfokus ke siklik ini kok. Siklik ini nanti salah satunya ke kelas 12 gitu ya. Oke, yaitu sikloalkana, yang kemudian adalah siklo tak jenuh, gitu ya, dan senyawa aromatik. Nah, nanti ini dibahas di kelas 12, yaitu tentang benzena. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi alkana, alkena, dan alkunanya, ada baiknya kalian mengenal dulu ciri khas atom C. Itu penting banget, guys. Ciri khas atom C. Ciri khas atom C, ya. Atom C, ya. Yang pertama, atom C memiliki 4 tangan. Memiliki 4 tangan. Oke. Nah, 4 tangannya ini harus dipakai untuk bergandengan semua. Harus dipakai untuk berikatan. Jadi nggak boleh ada satu pun yang nganggur ya. Harus dipakai untuk berikatan. Nah, jadi semuanya ada ikatannya, berpasangan, nggak boleh jomblo gitu ya. Berikatan, jomblo rek, berikatan, ya, ya. Nah, berikatannya bisa berikatan dengan C, bisa berikatan dengan C, atau berikatan dengan H. Berikatan dengan H. Nah, oke ya. Berikatan dengan C atau berikatan dengan H. Oke. Nah, contohnya ya. Jadi dia itu karena dia punya 4 tangan, ya. Contohnya, jadi nanti dia digambarkan seperti ini. C, strip, 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 strip. Nah, ini disebut dengan nama ikatan tunggal. Ikatan tunggal. Nah, itu strip-stripnya itu adalah tangannya. Oke. Nah, ini strip, 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 strip. Nah, gini. Ini disebut sebagai ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2. Oke. Ya. Dan begini. 1, 2, 3. Nah, ini disebut sebagai ikatan rangkap 3. Ikatan rangkap 4 tidak ada ya. Ikatan rangkap 3. Ya. Ikatan rangkap 4 tidak ada. Oke. Nah, kalian harus perhatikan
seandainya ini itu kita seandainya ini tuh apa? Nanti aku apa? Nanti kalau aku kasih contoh, ntar lagi aku kasih contoh, gitu ya. Dia bisa berikatan dengan C atau berikatan dengan H. Oke. Nah, contohnya misalnya saja, aku punya begini, ya, punya begini. Nah, gini. Oke. Ini, ya. Kalau misalnya kita zoom gambarnya ini ya, kita zoom, maka garis ini itu akan kelihatannya begini, guys. Nah, jadi ini satu, tangannya C, ya. Sorry gambarnya jelek. Ini satu, tangannya C, ya. Ini tangannya C, tangannya C, yang ini. Nah, ini tangannya C, nah ini tangannya C ya. Sorry gambarnya jelek, guys. Tapi kalian harus bisa tahu bahwa satu strip itu sebenarnya terdiri dari dua tangan, yaitu satu tangannya yang kiri, satu tangannya yang kanan. Satu strip itu seperti itu. Oke, sehingga nah, menurut C yang kiri ini dia sudah pakai berapa tangan? Jawabannya adalah 4. 4 ngawur. Jawabannya adalah 1. Oke? Nggak fokus, guys. Jawabannya adalah 1. Dikatakan bahwa C harus punya 4 tangan dan dia harus berikatan semua. Nggak boleh ada yang jomblo. Artinya, karena dia baru pakai 1, artinya ada 3 tangan yang nganggur, itu harus diisi H. Oke? Harus diisi H. Nah, yang tengah, dia sudah pakai berapa tangan untuk berikatan? Dia sudah pakai 3. 1, 2, 3. Loh, tadi kan tangan yang ini punyanya yang kiri, tangan yang ini punyanya yang kiri. Nah, kalian harus lihat gambar ini. Jadi kalau kita zoom banget gitu ya ceritanya ya, gitu ya. Jadi kita fantasikan lah anggapannya seperti itu ya. Oh, tangannya ini gini. Satu punyanya C yang kiri, satu punyanya C yang kanan. Sehingga mereka bisa berikatan. Paham? Ya. Sehingga ini harus dihitung punyanya kiri, juga harus dihitung punyanya kanan, yang tengah. Paham ya guys ya? Sehingga C yang tengah menggunakan 3 tangan. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke? Berarti kurang 1 tangan, tangannya dia harus dipakai untuk mengikat H. Tidak boleh nganggur, nggak boleh kosong. Ayo C yang kanan pakai tangan berapa, sudah? Nah, pasti ngerti lah ya. Jawabannya adalah 2. Gitu ya. Jawabannya adalah 2. Ya, sehingga dia butuh 2 tangan lagi. Oke, dia butuh 2 tangan lagi. 1 di sini, di sini. Ini H, ini H. Oke, ada pertanyaan. Loh, meletakkan H-nya itu apa harus di atas atau di mana? Tidak. Jadi anggapannya saja kita itu seperti ngangkat barang gitu, pakai tangan kita. Barangnya kita taruh di tangan kiri boleh saja, kita taruh di atas boleh saja, kita taruh di bawah boleh saja. Nah, kan gitu. Cuman kan istilahnya kan beda-beda, guys. Gitu ya. Gitu. Diangkat mungkin kalau ditaruh atas ya segitulah, guys ya. Oke. Nah, jadi boleh saja. Jadi itu H yang atas kamu taruh bawah boleh saja. Gitu loh. Ya. Di sekosongnya tempat, yang pasti jangan miring-miring. Pilihannya cuma atas, bawah, kiri, kanan. Udah itu aja. Ya, kalau ada kosong tempat ya ditaruh situ. Oke ya guys ya. Jadi C itu punya 4 tangan. Kalau dia nganggur, dia harus diisi H. Tidak boleh apa? Kosong, tidak boleh jomblo. Ingatan itu. Yang berikutnya, C itu juga memiliki jabatan. Oke. Oke. Berdasarkan banyak C yang diikat, banyak atom C lain yang diikat, ya.
C itu punya jabatan. Ada beberapa jabatan. Oke. Yang pertama adalah C primer. C primer. Oke. Nah, C primer itu adalah C yang mengikat satu atom C lainnya. C yang mengikat satu atom C lainnya, gitu ya. Yang kedua adalah C sekunder. Ya. Yang ketiga C tersier. Dan yang keempat adalah C kuartener. Ya, yaitu ya C yang mengikat 2C kalau sekunder ya. Yang mengikat 2 atom C lainnya. Atom C lainnya. C yang mengikat 3 atom C lainnya. Dan 4 atom C lainnya. Oke, ya. Oke, kita kasih contoh ya. Oke. Ya. Nah, kalian harus perhatikan guru kalian, guys. Kadang-kadang ada beberapa guru yang ya wis lah, hanya nggak usah dilengkapi, nggak apa-apa, gitu ya. Oke. Kecuali nanti pada bab-bab belakang, gitu ya. Pada bab-bab belakang itu perlu dilengkapi hanya nanti pada subbab belakang, gitu ya. Nah, juga ada yang harus dilengkapi hanya. Nah, untuk itu yuk kita mari berlatih melengkapi hanya. Ya. Nah, bagi kalian silakan ditulis di kertas seperti ini dulu. Oke, kalian bisa pause videonya ya. Lalu kalau sudah kalian bisa mainkan lagi videonya untuk ngecek jawabannya. Oke, sementara aku akan terus bahas ini. Ya. Nah, di sini hanya 3 karena dia sudah pakai 1. Oke, di sini hanya 3 karena tangannya sudah 1. Di sini C hanya tidak ada karena tangannya pakai semua. Di sini hanya 3 karena tangannya 1. Di sini hanya 2 karena tangannya sudah 1, 2. Di sini hanya 3 karena tangannya baru kepakai 1. Di sini hanya 1 karena tangannya sudah kepakai 1, 2, 3. Ya. Di sini hanya 3, hanya 1, di sini hanya 3, di sini hanya 3, di sini hanya 3, dan di sini hanya 3. Oke. Nah, sudah. Sekarang waktunya kalian ngasih tanda, ya, C primer, sekunder, tersier, atau kuartener. Nah, tandanya kalau C primer itu tandanya adalah 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, dan 4 derajat. Wis ngerti lah ya. Oke. Nah, kalian boleh pause lagi videonya, kalian coba sendiri. Ayo, mana yang namanya C primer? Kalau sudah, kalian nyalakan videonya lagi, cocokin sama aku, ya. Nah, ini karena dia mengikat tepat 1, gitu ya. Ini namanya primer. Karena dia mengikat tepat 1, maka namanya primer. Karena ini mengikat 1, 2, 3, dan 4, maka dia namanya kuartener. Karena ini mengikat 1, maka primer. Karena ini mengikat 1, 2, maka ini sekunder. Ya, karena ini mengikat 1, 2, dan 3, maka ini tersier. Karena ini mengikat 1, maka ini primer. Ini mengikat 1, 2, maka ini sekunder, ini primer,
ini kuartener, sorry. Yang kuartener yang bawah ya guys. Ini kuartener, ini primer, ya, ini primer, ini primer. Oke? Loh, contoh soalnya kayak apa? Contoh soalnya bisa saja tentukan jumlah atom primer di sini berapa, tentukan jumlah atom kuartener berapa, tentukan jumlah atom sekunder, tersier dan lain sebagainya. Oke? Ya. Sampai sini ngerti? Nah, oke. Sebelum masuk jauh ke belakang, kalian harus mengetahui bahasa Latin. Oke, kalian harus mengetahui bahasa Latin. Ada dua bahasa Latin yang dipakai. Yang pertama, untuk menyatakan ya jumlah C sebanyak. Oke, kalau sebanyak 1 itu met. Kalau sebanyak 2 itu add. Ya. Kalau sebanyak 3 itu prop. Kalau sebanyak 4 itu boot. Kalau sebanyak 5 itu pen. Kalau sebanyak 6 itu hex. Kalau sebanyak 7 itu heb. Kalau sebanyak 8 itu oct. Kalau sebanyak 9 itu non. Kalau sebanyak 10 itu dec. Ya, biasanya sampai 10 sudah cukup. Tapi kalau penasaran 11 itu undec. Gitu ya. 12 itu dodec. Nah, dan lain sebagainya. Tridec dan lain sebagainya. Jadi biasanya sampai 10 sudah cukup sih. Kalau ngeluarin sampai banyak 15 itu cukup sadis gitu ya. Sudah. Ini kalau menyatakan C sebanyak. Tetapi kalau menyatakan ya sesuatu yang kembar sebanyak. Sesuatu yang kembar sebanyak. Ya. Sebanyak 1 tidak ada karena nggak ada namanya kembar banyak 1. Ya Pak ya? Sebanyak 2 itu di. Sebanyak 3 tri. Sebanyak 4 itu tetra. Ya. Sebanyak 5 itu penta. Nah, berikutnya ini sama guys. Enak tinggal ditambahi A aja. Heksa. Oke. Sebanyak 7 itu hepta. Sebanyak 8 itu okta. Sebanyak 9 itu nona. Sebanyak 10 itu deka. Oke, aku kasih contoh ya, kasih contoh. Dulu di kelas 10 kalian mungkin pernah sedikit menghafalkan nama ini. Nah, di kelas 10 dulu semester kedua bab pertama. CH4 namanya apa? Oke, CH4 namanya apa? Oh, namanya ini adalah metana. Oke, bagi yang ingat bagus, bagi yang lupa nggak masalah. Kan kelas 10 sudah lewat. Nanti di sini kalian akan aku ajarin lagi kok. Gitu ya. Nah, kenapa kok ini disebut metana gitu ya, atau disebut metana? Karena lihat di sini. Ini C-nya 1. Met. Oke. Dan dia jenisnya adalah alkana. Dia jenisnya alkana. Kenapa? Karena memenuhi rumus CnH2n plus 2. Coba itu N-nya berapa? N-nya 1 kan? Kalau N-nya 1, C-nya 1 maka H-nya berapa? Hitung. 2 kali 1 ditambah 2, 4. Berarti CH4. Ngerti ya? Oke. Tetapi kalau kamu misalnya punya CH4 dan kamu punya CH4 sebanyak 2, maka kamu punya namanya dimetana. Berarti di metana. Kalian punya sesuatu yang kembar, yaitu metana sebanyak 2. Paham ya? Oke? Paham? Oke. Aku kasih contoh satu lagi biar kalian nggak bingung. Jadi kalian harus bisa
membedakan dulu mana pakai yang atas, mana pakai yang bawah. Nanti di contoh soal juga akan lebih jelas. Oke, misalnya saja C2H6. Ya, bagi yang ingat ini namanya apa? Ini namanya etana. Oke, loh kenapa kok disebut et? Karena C-nya ada 2, bos. Ya, karena C-nya ada 2. Kenapa kok disebut ana? Karena dia termasuk jenis alkana, bos. Oke, nah lalu sekarang kalau kamu punya CH6, ya sebanyak 2 kali. Oke, kamu punya CH6 sebanyak 2 kali, maka yang kamu punya namanya dietana. Misalnya seperti itu. Ngerti ya? Etana karena kamu punya C sebanyak 2. Di karena kamu punya hal yang kembar tersebut sebanyak 2. Oke? Paham ya sampai sini ya? Kalian harus bisa bedakan. Itu. Kemudian ini yang juga harus dijelaskan terlebih dahulu, gitu ya. Nah, nanti dalam tata nama, nanti juga aku jelaskan di belakang, kalian akan membagi rantai yang begitu panjang itu menjadi 2 bagian besar. Yang pertama, kalian sebut sebagai rantai utama. Yang sisanya, kalau dia di luar rantai utama, dia disebut sebagai alkil. Atau dalam bahasa Indonesia adalah cabang. Ya, dia disebut sebagai alkil atau dalam bahasa Indonesia adalah cabang. Nah, aku harus mengenalkan dulu jenis-jenis alkil pada kalian. Alkil atau cabang. Nah, alkil atau cabang ini juga memiliki rumus, ya, memiliki rumus umum. Rumus umumnya adalah CnH2n plus 1. Oke, itu rumus umumnya. CnH2n plus 1. Oke, nah, jadi nanti kalian itu akan punya namanya, nah ini rantai utama, anggapannya begitu. Ya, jadi itu adalah jalurnya rantai utama. Oke, rantai utama. Ini adalah jalurnya rantai utama, RU. Disingkat sebagai RU, gitu ya. Disingkat sebagai RU. Oke. Nah, kalau kalian dari rantai utama ini keluar satu cabang, terus nama cabangnya itu adalah CH3, maka itu namanya, ya C-nya ini sebanyak berapa? 1. Ayo dibuka lagi tadi. Kalau 1 itu met, berarti namanya adalah met karena dia alkil dikasih il, metil. Oke? Ya. Nah, sudah? Berikutnya. Nih, kalau kalian punya CH2 lalu CH3, maka semua ini, lihat ini, C yang terlibat di sini ada berapa? 2. Betul? Kalau C-nya 2 tadi et namanya, karena ini alkil namanya etil ya. Etil. I itu bukan E ya. Oke, kalau E jadi gak karu-karuan ya nanti ya. Oke. Nah, berikutnya yang ketiga. Ya, di sini CH2, di sini CH2, di sini CH3. Kalau C-nya 3 tadi namanya apa? Prop. Oke, karena dia sebagai alkil namanya adalah propil. Paham? Ya. Nah, kalau ini CH2, CH2, ya CH2, CH3, butil. Oke, karena dia apa namanya? C-nya ada 4. Yang terlibat 4 berarti dia butil. Oke. Nah, berikutnya diam soal yang itu nih guys. Ini 2, 3, 4. Oke. Nah, ini apa? Oh, C-nya 5, pen. Berarti pen,
pentil gitu ya. Nah, tidak ada istilah pentil ya guys, diganti menjadi amil. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin karena terkesan porno sedikit mungkin ya. Padahal pentil loh, bukan pentil loh ya guys ya. Kalau pentil memang agak porno, tapi ini pen kok bacanya pentil, beda loh. Pentil kan pentilnya ban ya bisa, tapi nggak tahu kenapa sih diganti amil. Aku kalau kayak gini belum nggak ngerti. Coba kalian googling deh, kenapa kok diganti. Oke, ya berikutnya tetap sama. Kalau 6 heksil gitu ya, heksil. Kalau 7 heptil, oktil, nonil, dekil dan lain sebagainya. Nah, dekil ini kan belum mandi, enggak ya, itu dekil ya guys ya. Agak lucu juga. Oke, ya. Jadi ini adalah rantai kalau C-nya lurus. Paham ya? Kalau C-nya lurus. Oke. Yang berikutnya ini adalah aku sebut sebagai alkil-alkil khusus. Alkil khusus. Oke, alkil khusus. Ya. Nah, alkil khusus. Oke. Jadi ini adalah rantai utama. Oke. Alkil khusus ini ada 4, guys. Aku jelasin dulu. Yang pertama disebut sebagai iso. Ya, disebut sebagai rantai iso. Terus nanti ada juga yang disebut sebagai rantai neo. Ya, keren ya namanya ya. Neo. Ya. Kayak yang main The Matrix saja, Neo. ISO, Neo. Ya, atau kalian sudah nggak keumanan The Matrix ya. Kalian mungkin terlalu jauh umurnya sama aku, guys. Cari, guys. Bagus itu. Agak bulat tapi bagus. Oke? Nah, ISO ini seperti ini. Gini. Nah, lihat guys. Ya. C yang terlibat di sini ada 3. Tetapi lihat bedanya sama yang tadi. Kalau kita sebut propil, dia harus lurus. Tuh, tidak boleh belok-belok. Gitu ya. Oke. Nah, ini belok. Ini disebut sebagai isopropil. Oke. Bentuknya iso. Kenapa kok prop? Karena ada 3 C yang terlibat. Kenapa kok il? Karena disebut sebagai alkil. Oke? Nah, berikutnya ini guys. Salah. Ini. Oke. Ini juga bentuk iso. Ya. Karena C yang terlibat itu ada 4, maka namanya isobut. Nah, C-nya 4, tetapi dia sebagai alkil namanya isobutil. Itu ya. Terus ini nanti aku akan ajarin iso itu apa sih? Oke, ini ya. Nah, ini juga bentuk iso. Karena C yang terlibat ada 5, namanya iso amil loh ya. Wis tak ganti loh ya. Bukan iso pentil lagi loh ya. Oke. Nah, apa itu iso? Apa itu iso? Iso itu bila C kedua dari ujung ya bercabang 1 C. Bercabang 1 C lagi. Ya, bercabang 1 C lagi. Itu. Nih, ini guys, lihat. Ini kan ujung, gitu ya. Berarti ini kedua dari ujung. Keluar 1. Nah, gitu ya. Ini kan ujung, gitu ya. Berarti ini kedua dari ujung. Keluar 1 C. Nah, begitu ya. Oke. Ini ujung. Nah, ini kan kedua dari ujung. Oke, keluar 1 C lagi, gitu ya. Oke, itu iso. Ya, berikutnya guys, kalau neo. Ya. Kalau neo bentuknya kayak gini. Neo dimulai dari neo butil.
ini adalah neo. Oke, aku lengkapin hanya dulu ya. Kalian harus bisa lengkapin hanya, guys. Oke, ini disebut neo. Bentuk ini adalah bentuk neo, gitu ya. Neo butil. Kenapa? Karena yang terlibat di dalamnya C-nya ada 4. Oke, nah ini. Oke, ya. Ini disebut sebagai neoamil ya, bukan neopentil sekali lagi ya, neoamil. Oke. Nah, begitu juga ada yang namanya neoheksil dan lain sebagainya. Oke, aku tulisin lagi. Ini adalah kalau neoheksil ya. Karena C yang terlibat 6, udah gitu aja. Gampang toh guys? Gampang dong. Easy peasy lah. Neoheksil. Nah, oke. Jadi apa itu neo? Ayo kalian simpulkan sendiri. Neo adalah bila C kedua dari ujung bercabang 2C lagi. 2C lagi. Betul? Ya, ini ujung. Ini kedua dari ujung. Lihat ini, 1, 2C. Loh, bener toh? Ini ujung. Ini kedua dari ujung. Berarti 1, 2. Ya. Ini ujung. Ini kedua dari ujung. Berarti 1, 2. Nah, oke? Habis ini ngerti guys ya? Paham ya? Itu. Ya, ini adalah bentuk-bentuk alkil khusus. Oh, ada lagi alkil khusus, nggak cuma itu lanjutan. Ya, nggak cuma itu. Ini adalah alkil khusus. Oke. Jadi ini adalah rantai utama RU, gitu ya. Nah, ini adalah sekunder. Ini istilah sekunder dan satunya adalah istilahnya tersier. Oke. Ya, sekunder dan tersier. Nah, sekunder, oke, sekunder itu oke, dimulai dari gini. Nah, ini namanya S strip. Nah, S strip itu artinya sekunder. S itu sekunder. C yang terlibat ada 4, berarti sekunder butil. Kita lengkapi hanya. Oke, nanti kalian bisa cari kesimpulan sendiri, guys. Ya. Oke, ini adalah sekunder amil. Ya, bukan sekunder ya itu tadi lah. Kalian udah tahu lah ya. Amil pokoknya ya, ganti. Oke. Nah, apa itu sekunder? Jadi sekunder itu adalah bila C pertama dari RU gitu ya, bercabang 1C lagi. Bercabang 1C lagi. Oke? Ya kalian bisa buat lagi sebelahnya sekunder heksil, sekunder heptil dan lain sebagainya. Oke? Jadi sekunder ini sama seperti iso ya. Bercabang 1, tapi letaknya siapa yang bercabang itu yang beda. Oke? Berikutnya adalah tersier. Oke, tersier contohnya ini guys. Nah, gini ya. Ini CH3, ini CH2, ini CH3, ini CH3. Oke, ini namanya tersier, T strip gitu. Karena C yang terlibat ada 5, tersier amil ya. Tersier amil. Aku kasih contoh lagi. Nah,
Ini namanya adalah tersier heksil. Gitu ya, karena yang terlibat ada 6 C-nya. Tersier heksil. Oke? Ya. Jadi apa itu tersier? Tersier itu adalah bila C pertama, aduh, elek tulisannya bro. Bila C pertama dari rantai utama bercabang 2 lagi. Bercabang 2C lagi. Oke? Ya. Nah, jadi begini guys. Ada begini. Aku kasih contoh ya. Mungkin kalian ini pasti punya nama yang bersifat internasional, yang ada di akte kelahiran, gitu ya. Yang kalau orang nggak kenal pasti dipanggil itu. Misalnya namanya adalah siapa yang namanya bagus ya? Bagus dikit lah, Bagas misalnya. Atau yang cewek mungkin apa? Jennifer, waduh cantik namanya, gitu ya. Gwen, nah, mungkin gitu. Itu adalah nama yang ada di akte kelahiran kalian, sifatnya internasional, gitu ya. Siapapun memanggil kalian seharusnya pakai nama itu. Tetapi mungkin di rumah, gitu ya, kalian nggak dipanggil dengan nama itu, gitu ya. Nggak dipanggil dengan nama itu, mungkin dipanggil dengan nama Mas, gitu ya. Mungkin dipanggil dengan nama siapa misalnya Dedek, nah, gitu, oke, ya, paham ya. Dan kadang-kadang bisa saja, gitu ya, bisa saja tetangga kita itu nggak tahu nama asli kita siapa, tapi ngertinya Mas, ngertinya Dedek, ngerti ya. Jadi misalnya ada orang gitu kirim paket, paket Shopee kan biasanya kan gitu, Shopee, paket, cari Jennifer. Oh nggak ada itu namanya Jennifer di sini. Waduh ya itu. Loh kenapa? Karena biasanya dia dipanggil Dedek, nah misalnya gitu. Ngerti ya? Ya mulai dari panggilan kayak gitu sampai panggilan sayang sampai mungkin panggilan yang membuli kan gitu. Ya. Itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, nama yang kalian punya di setiap akte kelahiran kalian yang sifatnya resmi itu dikenal dengan nama tata nama IUPAC, IUPAC, ya. Tata nama IUPAC terserah deh. Mau IUPAC, mau IUPAC, mau IUPAC, terserah. Ya. Sedangkan nama sehari-hari yang kalian pakai itu disebut trivial. Ya, nama sehari-hari yang kalian pakai itu disebut sebagai trivial. Paham? Oke. Sebagai contoh, aku kasih salah satu contoh lagi, ya. Mungkin cewek-cewek punya sering bersihin kuku, nah, gitu ya, sering bersihin kuku. Oke, sering bersihin kuku. Pakai apa? Pakai aseton namanya, gitu ya. Nah, kalian ke apotik cari aseton, oh orang tahu. Nah, tapi sebenarnya aseton itu merupakan nama trivial, nama yang lebih lumrah dipakai sehari-hari. Lu nama EUPAC-nya apa? Nama EUPAC-nya adalah etanon. Oke, coba yang cewek-cewek tanya ke mama kalian, mama punya etanon? Mbak punya etanon, aku mau bersihin ini. Hah? Etanon? Kowe iki ngomong apa toh? Nah, gitu loh. Ngerti ya? Kamu ini bicara apa? What are you talking about? Nah, kan gitu. Ngerti ya? Jadi itu. Jadi nama IUPAC dan nama trivial. Oke? Nah, nanti dalam soal kalian itu akan diminta untuk memberi nama sesuai aturan IUPAC. Sesuai aturan IUPAC. Tetapi kalian harus belajar trivial ini. Kenapa? Karena boleh dong dari tata nama dikembalikan ke gambar. Jadi namanya trivial. Kalian disuruh gambar, kalian disuruh benerin nama menjadi nama IUPAC, boleh saja kan?
soal seperti itu. Ya enggak? Oke? Nah, ini yang harus kalian dengarkan ke guru kalian. Nama ISO dan NEO ini termasuk IUPAC atau trivial. Ya, kalau dia IUPAC boleh kita pakai. Oke, boleh kita pakai. Kalau dia trivial tidak boleh kita pakai dalam penamaan. Oke. Nah, bagaimana caranya? Next video akan aku kasih tahu. Ya, next video aku akan kasih tahu. Oke. Jadi ini di sini aku minta kalian harus ngafalin ini dulu. Oke, ngafalin ini dulu. Ngafalin ini nih bosnya yang paling penting. Ini bosku, ini bosku. Nah, ini ngafalin dulu. Oke, kalau sudah, nanti di video ke depan kalian bisa jawab-jawab pertanyaanku, akan lebih gampang belajarnya. Oke? Ya? Paham ya? Bagi yang sudah hafal ini, misalnya ngelihat dengerin videoku di tengah-tengah sudah hafal ini, silakan langsung ke part 2. Kita di sana akan belajar memberi nama alkana, alkena, dan alkuna. Ya, memang aku pause dulu, kalian harus belajar ini dulu. Ya, jadi ilmunya tangkep dulu, penuhin dulu, baru nanti kita akan lanjut ke kasih nama alkana, alkena, dan alkuna. Oke? Sampai sini dulu. Bagi yang suka, tombol like-nya mana, bos? Kasih, bos. Tinggal diklik aja. Oke? Subscribe, biar nggak ketinggalan minggu depan tak ajarin. Ya, tak ajarin video depan yang part 2, tak ajarin ini. Tata nama ini. Oke? Lebih detail lagi, supaya lebih gampang lagi. Ya, nyalain dong tombol notifikasinya. Jangan lupa. Ya? Sampai sini dulu, guys. Oke? See you next time. Bye-bye.